طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدوام. Tapi tidak menyurutkan langkah kita, menghalangi niat kita dan tujuan kita untuk thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Dan ini merupakan kewajiban kita sebagai orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SAW, suatu hari seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid bin Jabar atau Mujahid bin Jabir, yang beliau merupakan seorang ulama besar, ahli tafsir, murid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya, bahwa ketika seseorang ini sudah mulai tidak semangat untuk belajar ilmu agama, sudah mulai kendor, sudah mulai futur, sudah meninggalkan majelis ilmu, ini penyebabnya apa? Maka beliau menyampaikan bahwa ada dua tipikal manusia yang mereka terhalangi untuk mendapatkan ilmu agama. Mereka semakin malas untuk belajar ilmu agama, ogah-ogahan, enggan, atau alasan-alasan yang lain. Sehingga beliau menyampaikan yang dicatat oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari, bab tentang al-haya'u fil ilmi, malu dalam mencari ilmu. Maka Mujahid bin Jabar menyampaikan, la ta'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Ilmu tidak akan pernah diraih, ilmu tidak akan pernah didapatkan oleh dua manusia. Yang pertama adalah manusia yang mustahyin, manusia yang memiliki sifat malu, enggan atau sungkan kalau orang bilang. Yang kedua, mustakbir, orang yang memiliki sifat sombong. Maka dua sifat ini, para jamaah Bapak Ibu, tidak akan bisa untuk meraih ilmu, karena dua sifat ini menjadi penghalang untuk mendapatkan hidayah ilmu, para jamaah Bapak Ibu. Maka apa yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, ahli tafsir Mujahid bin Jabar ini, maka selaras dengan apa yang kita rasakan pada kehidupan di akhir zaman ini. Ketika banyak orang-orang yang sudah meninggalkan ilmu, enggan, malas untuk belajar ilmu agama, maka bisa jadi disebabkan karena dua hal. Memang orangnya itu mustahyin, orang yang malu, atau mustakbir karena memang ada sifat sombong, atau merasakan dirinya sudah cukup dengan ilmu yang dimilikinya, atau mungkin merasa dirinya tidak butuh dengan ilmu. Para jamaah Bapak Ibu, bahwa malu tersebut ada yang tercela, ada yang terpuji, ada yang baik, mulia, ada yang buruk. Kalau haya atau malu yang dipuji oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, adalah ketika seseorang malu ketika dia berbuat maksiat, ketika dia melakukan pelanggaran agama Allah, ketika dia menerjang rambu-rambu Allah, atau ketika dia berbuat dosa dan kemungkaran. Ini malu yang terpuji. Bedakan Pak Bu ya nanti. Jadi malu itu ada dua. Al-haya'u nau'ain. Malu ada dua. Malu yang terpuji, yang dimuliakan oleh Allah, dan malu yang dicela, malu yang buruk, yang tidak disenangi oleh Allah. Malu yang terpuji, yang mulia adalah ketika seorang malu ketika berbuat maksiat, ketika berbuat dosa, ketika dia melakukan pelanggaran agama Allah, atau mungkin malu kalau dia diajak untuk hal-hal yang itu bisa menyebabkan datangnya murkanya Allah, laknat Allah. Nah, ini malu yang dipuji Pak Bu ya. Jadi ketika ada orang diajak untuk minum, dia malu. Minum minuman keras, maksudnya mabuk-mabukan. Ketika orang diajak berzina, malah dia malu. Ketika orang diajak karaokean, tempat-tempat diskotik, dia malu. Ketika orang diajak judi, sabung ayam, dia malu. Ketika orang diajak kemungkaran,
apapun yang itu melanggar aturan Allah, dia malu, maka orang tersebut dipuji, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, malu yang dimuliakan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada haya, ada malu yang itu dicela oleh Allah. Bagaimana malu yang dicela oleh Allah? Malu yang dibenci oleh Allah, Bapak Ibu. Malu yang dicela, dibenci oleh Allah adalah ketika seorang malu berbuat kebaikan, berbuat amal soleh. Ketika melakukan ketaatan, dia malu. Kalau istilahnya orang Jawa mungkin dia sungkan. Dia ketika mau mengerjakan sholat, melangkahkan kakinya ke masjid, dia malu. Malu nanti dianggap orang sok suci. Ya, mungkin orang yang alim, malu untuk dia mendatangi majelis ilmu, belajar ilmu agama, dianggap nanti orang yang bersih dan sebagainya. Atau malu ketika dia diajak untuk amal-amal kebajikan, amal-amal solih, amal-amal ketaatan, dia malu, Pak Bu. Maka malu ini yang dicela, yang dibenci oleh Allah, Pak. Maka ini harus kita pahami, ya. Jadi kalau ada orang yang dia malu berbuat kebaikan, malu untuk mentaati Allah, malu untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, maka jelas ini al-haya'u maqdum, al-haya'u maqdum, malu yang dicela, malu yang buruk, ya, malu yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena seharusnya malu itu ketika dia berbuat maksiat tadi. Malah sebaliknya ketika dia berbuat kebaikan, malah dia malu, sungkan, nggak enak dan sebagainya lain. Ya, jadi Bapak Ibu, yang dimulakan oleh Allah sama ketika orang dia malu untuk belajar ilmu agama, mendatangi majelis ilmu seperti ini, ketika dia ada rasa malu, rasa sungkan, nggak enak dan sebagainya, maka itu malu yang dicela, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disitulah yang disampaikan oleh para ulama. Padahal kalau kita pahami Bapak Ibu, ya, orang punya sifat malu itu memang harus ada dalam dirinya. Kenapa? Karena ini merupakan bagian daripada muru'ah, kehormatan bagi dirinya, kemuliaan bagi dirinya. Orang kalau tidak punya sifat malu, yang terjadi apa? Sama seperti binatang. Dia akan berbuat apapun yang dia inginkan, Pak. Dia ingin berbuat dosa, berbuat maksiat, kemungkaran, apa saja, itu dia tidak malu, tidak punya rasa malu. Kalau kita lihat di media sosial sekarang, ya, para pemuda-pemudi mereka berpacaran, berzina di pinggir jalan, ya. Bahkan ada seorang keluarga yang melabrak, ya, di tempat hotel atau kos-kosan yang dimana suami atau istrinya sedang berselingkuh. Akhirnya tidak punya rasa malu, Pak. Sudah terang-terangan, Pak, minum-minuman, mabuk-mabukan di pinggir jalan, dengan petantang, petenteng, dengan suara yang berteriak-teriak. Nah, ini sudah tidak punya rasa malu. Atau melakukan berbagai bentuk dosa dan kemungkaran. Maka inilah orang yang paling berat dosanya nanti pada hari kiamat. Bahkan tidak diampuni. Kullu ummatin ma'afat ilal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni kecuali umatku yang berbuat dosa secara terang-terangan, Bapak Ibu. Jadi nggak punya rasa malu lagi, Pak. Ya, kita lihat di media sosial, di Facebook, di Instagram, atau di YouTube, sudah kita banyak, ya, para pemuda-pemudi, mungkin orang yang sudah tua pun, ya, mereka sudah tidak punya rasa malu lagi. Berjoget-joget ria, menampakkan auratnya, ya, sudah tidak malu lagi mereka. Begitu juga mereka di media sosial, di-upload, ya, kemudian di-share, ya, perbuatan-perbuatan yang senonoh, yang itu tidak perlu untuk dilihat. Meskipun itu suami istri, kadang mereka bercium-ciuman, ya toh, berpeluk-pelukan, ya toh. Nah, kita lihat hari ini tantangan di akhir zaman luar biasa, kemaksiatan, kemungkaran. Sehingga para ulama mengatakan di akhir zaman ini rasa haya, rasa malu itu sudah mulai punah, hilang, Pak. Sehingga banyak para pemuda-pemudi ini sudah kehilangan rasa malu mereka. Kenapa? Karena minimnya agama, minimnya ilmu menyebabkan rasa malu mereka hilang dalam diri mereka. Naudzubillah min dzalik, Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang terhalangi untuk mendapatkan ilmu, mereka tidak mau belajar ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, belajar. Maka orang seperti ini biasanya punya sifat sombong. Ya, jadi kalau orang punya sifat sombong ini, mereka merasa cukup dengan ilmu yang dia pelajari, yang dia miliki. Apa sifat sombong ini? Karena memang disebabkan karena status sosialnya. Karena mungkin dia orang yang punya jabatan, punya kedudukan, orang yang kaya, akademisnya tinggi, orang yang punya popularitas, atau mungkin sekaligus dia orang yang punya ilmu agama, sehingga ketika ada orang mengajarkan ilmu agama yang lain, menyampaikan, menasihati, dia menolaknya.
Maka ini orang yang sombong, Bapak Ibu. Merasa cukup dengan apa yang dia ketahui, yang dia pahami. Jadi nggak butuh lagi nasihat, nggak butuh lagi bimbingan. Merasa dia sudah pengalaman, merasa dia ilmunya sudah tinggi, merasa dia sudah terkenal. Nah, maka yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW benar. Orang itu, ciri-ciri orang yang sombong itu dua dalam dirinya. Yang pertama adalah al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Dia orang yang selalu menolak kebenaran, orang yang menampik nasihat, orang yang tidak butuh nasihat. Jadi kalau ada perkara-perkara yang hak yang datang bagi dirinya, dia tidak mau menerimanya. Ini orang yang sombong, Pak. Meskipun kadang yang menyampaikan orang yang lebih muda, Pak. Nah, itu. Mungkin anak kita, orang lain, jamaah kita, saudara kita diingatkan, Pak, Bu, ini salah, ini nggak benar. Ah, kamu anak masih ingusan, kamu masih kencur, bau kencur ya. Kamu belum banyak pengalaman. Ini gue sudah makan asam garam gitu ya. Asam kok garam ya? Apa maksudnya? Ya, sudah banyak pengalaman gitu ya. Jadi nggak usah nyeramai saya, nggak usahlah kamu memberikan nasihat pada diri saya. Lah ini karakter sifat sombong. Jadi menolak kebenaran, batrul haq. Jadi siapapun orang yang ada dalam dirinya, kalau dia menolak kebenaran, menolak petunjuk Allah, hidayah Allah, ilmunya Allah, nasihat, bimbingan, maka sudah jatuh dalam dirinya dalam perangkap sombong. Nah, ini yang paling dicintai iblis, Pak. Bukan dicintai Allah, tapi dicintai iblis dan dibenci oleh Allah. Kenapa, Bapak Ibu? Orang yang sombong itu nanti akibatnya ada banyak yang dia terima. Satu, di dalam Al-Quran disebutkan orang sombong itu dikelompokkan bersama orang-orang kafir. Maka turun surat Al-Baqarah 34. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingat ketika Allah berfirman kepada para malaikat agar sujud kepada Adam, maka seluruh para malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam, patuh tunduk perintah Allah. Kecuali siapa, Pak Bu? Iblis. Iblis enggan, menolak, tidak mau sujud di hadapan Adam karena dia menyombongkan diri. Ini termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi orang sombong itu nanti pada hari kiamat digolongkan bersama orang-orang kafir. Sebagaimana juga iblis dan bala tentaranya dan mengikutnya. Yang kedua, sifat sombong ini pasti mendatangkan murkanya, marahnya Allah, Pak. Sifat sombong ini mendatangkan murka dan marahnya Allah. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa siapapun orang yang masih punya sifat sombong, maka jelas nanti Allah murka kepadanya. Maka ini turun di dalam surat Ghafir, ya, yang dimana Allah sampaikan ayat yang ke-35, alladzina jaduna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu. Ya, apa kata Allah? Orang-orang yang mendebat, membantah ayat-ayat Allah tanpa bukti yang nyata setelah datang kepada mereka kebenaran, maka sungguh Allah murka kepada mereka dan juga murkanya orang-orang yang beriman. Maka orang seperti ini kata Allah, Bu, kadzalika yadhballahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Yang demikian itu Allah telah mengunci hati setiap orang yang ada di dalam dirinya kesombongan dan berlaku sewenang-wenang. Jadi Bapak Ibu, orang yang sombong itu biasanya enggak, itu dia tidak menerima kebenaran. Itu tandanya Allah sudah mengunci hatinya. Kenapa? Karena tidak mau menerima petunjuk, tidak mau menerima ilmu. Ya, jadi ini yang menjadi penghalang dia untuk belajar ilmu agama. Ada sifat dalam dirinya apa? Mustakbir, kiber, sifat sombong, tidak butuh belajar, tidak butuh ngaji, tidak boleh menuntut ilmu, merasa cukup apa yang dia ketahuinya. Nah, ini orang-orang yang sombong dan meremehkan orang lain atau merendahkan orang lain. Ya, itu orang yang sombong. Dan orang yang sombong, kata Allah, Bapak Ibu, pantas tempatnya di neraka jahanam. Orang yang sombong itu tempatnya di mana? Di neraka jahanam.
Makanya Allah turunkan di dalam surat Az-Zumar ayat 60, surat 39. Di akhir ayat Allah katakan, "Alaisa fi jahannama mafwal lil mutakabbirin." Bukankah neraka jahanam adalah tempat yang pantas bagi orang-orang yang sombong? Jadi nanti neraka jahanam itu kebanyakan dipenuhi sama orang-orang yang sombong, Pak. Baik dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, munafik, maupun orang muslim yang sombong. Loh, ada Ustaz, orang muslim yang sombong. Enten Pak Bu? Orang muslim yang sombong enten? Ada, bahkan banyak ya. Itu contoh antar ustadz ya, merasa sombong, dirinya merasa orang yang paling banyak ilmunya, pengetahuannya, pengalamannya, sekolahnya, sehingga meremehkan orang yang di bawahnya, sehingga tidak mau menerima nasihat, bimbingan, petunjuk, kritik, saran dan sebagainya. Padahal dia salah. Ini gelarnya ustadz, kiai, habib atau ulama lah ya. Kalau sudah menolak nasihat, menolak bimbingan, menolak kritikan atau saran, ini sifatnya sombong, Pak. Karena merasa dia orang yang sudah banyak makan garam, sudah tua, sudah banyak dia jamaahnya, atau sudah lama dia dakwah, Pak, di tengah masyarakat. Jadi kebal untuk dinasihati. Ada nggak seperti itu? Ya mungkin ada juga, insyaallah. Mudah-mudahan kalau pribadi buatan Pak. Jadi kalau ada kesalahan nanti dinasihati, ya siap untuk menerimanya. Siapapun kalau mengetahui ada kekurangan, kesalahan, saya siap untuk dinasihati. Kita siap untuk menerima saran, kritikan, atau bimbingan, insyaallah. Kalau itu perkara yang benar. Dan yang keempat, orang yang sombong, kata Allah, haram masuk surga, pantasnya di neraka, kata Nabi. Nabi menyatakan dalam hadis Imam Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga siapapun yang ada dalam dirinya sifat sombong meskipun seberat biji darah. Apa biji darah, Pak Bu? Lebih kecil daripada biji sawi. Biji sawi itu Pak ya, kecil itu lebih kecil lagi daripada biji sawi. Jadi nanti pada hari kiamat, orang-orang yang masih ada sifat sombongnya, angkuh dalam dirinya, merasa dia orang yang punya segala-galanya, punya jabatan, kekayaan, kedudukan, kecerdasan, popularitas, sehingga meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, dan tidak mau dinasihati, tidak mau ya diajak kepada kebenaran, atau tidak mau menuntut ilmu agama, padahal itu wajib, maka orang yang seperti ini, orang yang diharamkan nanti masuk surga. Yang terakhir Bapak Ibu, orang yang sombong nanti matinya hina dina. Sampai nanti pada hari kiamat orang sombong nanti akan dihinakan. Jelas Bapak Ibu ya? Nanti pada hari kiamat orang sombong sudah dihinakan, matinya juga hina, Pak. Perhatikan saja, kita lihat kesombongan Fir'aun. Bagaimana matinya, Pak? Ditenggelamkan di Laut Merah. Kita lihat Raja Namrud dengan kesombongannya, sehingga dia mati dengan nyamuk yang masuk ke dalam otaknya atau kepalanya. Kita lihat bagaimana Qarun, Pak Bu, orang yang kaya di Mesir, punya sifat sombong, merasa nggak butuh bimbingan Nabi Musa dan merasa kekayaannya hasil jerih payahnya sendiri. Hanya tadi, saya kerja ini siang malam ini karena kecerdasan saya, kepandaian saya, kepintaran saya, pengalaman saya. Nah, ini sudah sifat sombong. Kata-kata saya itu sudah kata-kata Fir'aun, Pak Bu. Ya, wa ma utitul ilmi ya ilamin indi, tidaklah aku diberi ilmu kecuali karena kepandaianku, kata Qarun. Jelas ya, surat Al-Qasas. Jadi bukan surat Al-Qasas itu ya, surat 28. Jadi orang yang sombong ini Allah katakan nanti matinya dalam kondisi hina. Kita lihat juga contohnya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab matinya ini kena penyakit kulit sampai berhari-hari gak sembuh-sembuh, sehingga mati dalam kondisi kulitnya membusuk. Jadi gak ada satupun yang mau ngelayat, Pak Bu, kecuali keluarganya. Orang mendekat itu nggak mau kenal, baunya busuk. Itu Abu Lahab. Abu Jahal matinya di perang Badar, ya, sama anak muda, tebas itu kepalanya. Kita lihat juga Mustafa Kamal Atatürk, seorang presiden di Turki yang dia telah menghancurkan khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924. Dia pengkhianat, Pak. Turunan Yahudi,
termasuk bonekanya Inggris yang mengganti adzan dengan bahasa Turki, yang melarang orang melaksanakan sholat berjamaah, melarang wanita pakai jilbab, harus menggunakan topi atau kudung, melarang juga orang bermajelis ilmu, pengajian-pengajian dilarang, masjid-masjid ditutup. Hukum Allah dirubah, diganti dengan hukum apa? Hukum manusia. Nah, ini Mustafa Kemal Atatürk yang terjadi apa? Meninggalnya dia dalam kondisi tidak diterima sama bumi, Pak. Jadi di Ankara sana, Pak, di Turki ya, di Ankara itu jenazahnya itu, mayitnya Mustafa Kemal Atatürk, Pak. Itu yang merubah hukum Allah, yang meruntuhkan khilafah Turki Utsmani yang terakhir tahun 1924 ya. Banyak membunuh para ulama, mendolimi kaum muslimin. Nah, jadi orang-orang sombong itu sama Allah di dunia saja sudah dihinakan, apalagi nanti di akhirat. Jadi hati-hati Pak Bu, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Turun surat Ghafir ayat yang ke berapa Pak Bu? Surat Ghafir surat yang ke 40 ayat 60. Innal ladzina istakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku akan aku hinakan dia ketika masuk neraka jahanam nanti. Naudzubillah min dzalik. Jadi hina Pak Bu, jangan sampai hidup kita ini dihinakan sama Allah karena punya sifat sombong. Nah, itulah dua tipikal manusia, kata Mujahid bin Jabar, yang menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan bimbingan ilmu atau hidayah ilmu. Mudah-mudahan kita yang ada di sini insya Allah orang yang satu, haus ilmu, semangat belajar, semangat ngaji. Yang kedua, tidak malu-malu sungkan untuk mengaji atau belajar ilmu agama. Hilangkan rasa sungkan dan malu. Kalau kita berbuat kebaikan, ngapain malu? Wong maling pencuri aja nggak malu Pak, ya dia nyolong, mencuri, jambret, perampok, begal nggak malu. Nah orang yang sudah diberi ilmu pengetahuan, diberi bimbingan hidayah, petunjuk ini loh, masjid, adzan, majelis ilmu, datangi, ya datangi harusnya. Ya, makanya Bapak Ibu, mereka mungkin ketika tidak memahami tentang ilmu agama, maka akan muncul dalam dirinya dua sifat ini. Kenapa? Karena memang tidak mau belajar, tidak mau ngaji, menuntut ilmu. Ya, kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari dua sifat ini, sifat malu berbuat kebaikan dan sifat sombong menolak kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون